Selamat datang di kantor hukum.id. Saya Ramalia Pandi, Insurance Agent di PT Gusaf. Teman-teman, kali ini kita akan mengulas tentang polis asuransi dan klaim. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih asuransi itu dan bagaimana manfaatnya. Asuransi itu merupakan suatu proteksi, perlindungan, dan merupakan suatu kontrak antara tertanggung dan penanggung, yaitu perusahaan asuransi, dengan membayar sejumlah premi. Manfaatnya dari asuransi adalah memberikan rasa nyaman, aman dalam menjalankan bisnis dari teman-teman sekalian. Sehingga teman-teman bisa lebih fokus untuk menjalankan bisnis tanpa memikirkan resiko apabila terjadi gangguan terhadap bisnis teman-teman sekalian. Di dalam asuransi itu ada 3 unsur yang menjadi pedoman penting dalam mengurangi resiko, yaitu antara lain adalah polis asuransi sesuai dengan okupasi dari bisnisnya teman-teman sekalian, premi asuransi yang dibayar, serta proses dalam pengajuan klaim. Adapun pengertian dari polis asuransi itu sendiri, itu selain kontrak, di dalam polis itu tercantum isi dari aset yang dipertanggungkan atau yang diasuransikan. Di dalam polis yang perlu kita perhatikan itu antara lain adalah kita lihat dari schedule polis. Di schedule polis itu kita lihat, satu adalah nama yang tercantum di dalam polis atau kita sebut dengan name insured. Itu harus sesuai dengan KTP pemilik sebagai pemilik atau pengguna aset tersebut. Yang kita sebut, kita mempunyai insurable interest. Kita mempunyai apabila terjadi klaim, itu adalah pihak-pihak yang dirugikan. Yang kedua adalah alamat. Alamat itu harus sesuai dengan KTP ataupun tempat usaha kita. Itu harus benar dan tidak boleh salah. Yang ketiga, itu adalah aset yang diasuransikan. Aset yang diasuransikan itu misalkan gedung, toko, tempat usaha lainnya, bengkel, dan sebagainya. Selain itu juga adalah nilai pertanggungan. Nilai pertanggungan itu adalah nilai yang apabila terjadi klaim, itu yang akan dibayarkan oleh asuransi. Selain itu, di dalam polis, di schedule polis terdapat premi yang harus dibayarkan. Itu adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh teman-teman, dibayarkan kepada pihak asuransi, sehingga sebagai tanda bahwa teman-teman sudah mendapatkan manfaat dari asuransi. Untuk perhitungan dari premi sendiri, itu dihitung berdasarkan nilai pertanggungan yang diasuransikan dikali tarif premi, sehingga didapatkan jumlah premi yang harus dibayarkan. Tentunya untuk mendaftar, untuk mengikuti program asuransi ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya itu antara lain seperti yang disebutkan di atas tadi adalah satu, yang pasti itu adalah kita terhadap aset itu memang itu benar-benar milik kita ataupun kita sewa, dan apabila terjadi klaim atau kerugian, yang menerima manfaatnya itu adalah kita sebagai orang yang mengasuransikan. Selain itu pula, apabila itu asetnya milik kita,
kita harus pastikan bahwa surat-surat ataupun seperti contohnya kayak sertifikat rumah atau sertifikat gedung itu benar-benar ada dan sah. Dan itu pada saat nanti terjadinya klaim akan menjadi suatu syarat untuk dalam pengajuan klaim. Memang untuk asuransi kadang bukan suatu hal utama bagi teman-teman untuk membeli asuransi. Tapi pada saat terjadinya klaim, baru teman-teman merasakan kesusahannya atau keluhannya dalam memulihkan kembali aset yang kita punya. Sebagai contoh, misalkan kita punya motor yang kita pakai untuk usaha. Kalau kita tawarkan asuransi, pasti teman-teman akan bilang, preminya mahal, nggak sanggup untuk bayarnya. Padahal tidak. Kalau diperhitungkan kembali, contoh, harga motor 10 juta. Premi yang dibayarkan 1 tahun itu hanya 300.000. Tapi pada saat motor itu hilang, teman-teman tidak perlu khawatir karena apa? Asuransi akan mengganti sejumlah nilai dari kendaraan yang kita asuransikan, ganti 10 juta. Coba seandainya kita tidak mengasuransikan, pasti udah bingung. Untuk membeli motor lagi udah nggak bisa. Itu contoh kecilnya. Selain itu, kadang teman-teman juga suka berpikiran, nanti klaimnya susah lah. Kalau dilaporkan, agennya menghilang, tidak ditelepon, susah. Memang banyak, terus terang, tidak semua klaim itu akan dipersetujui oleh asuransi. Sebenarnya, klaim akan bisa diproses dan bisa untuk diajukan klaim kepada perusahaan asuransi itu ada beberapa faktor. Antara lain, yang pasti adalah teman-teman sudah membayar premi tepat waktu, tidak melewati batas due date dari pembayaran premi. Itu nomor 1. Yang kedua, klaim yang diajukan itu harus tercover di dalam polis asuransi. Contoh, kita membeli polis kebakaran, tapi kita klaim, kita hanya punya polis kebakaran. Sementara teman-teman klaim terhadap aset yang dicuri, itu sudah tidak tercover di dalam polis, sehingga klaim otomatis ditolak oleh pihak asuransi. Selain itu pula, dalam pengajuan klaim, teman-teman harus bisa menunjukkan bahwa aset tersebut memang aset yang diasuransikan. Contoh, misalkan kita sudah menginformasikan di awal pada saat pengajuan asuransi untuk lokasi toko yang kita asuransikan. Atau misalkan kita bilang bahwa kita mengasuransikan toko elektronik. Ternyata kita juga jualan beras. Pada saat klaim, kita kehilangan beras, otomatis itu akan ditolak oleh asuransi. Untuk asuransi sendiri, itu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk-produk asuransi itu ada, kita bisa sebutkan sebagai asuransi bisnis, di mana asuransi tersebut adalah memberikan perlindungan terhadap usaha, terhadap masyarakat yang mempunyai usaha, pelaku bisnis, seperti yang bergerak di UMKM, ataupun yang kita mempunyai toko kelontong, ataupun kita punya salon, kita punya bengkel. Asuransi ini bisa membantu membagi risiko apabila terjadi kerugian terhadap usaha bisnis kita.